Tema ini tema yang cerdas, karena Tias tadi coba mencari kaitan antara demokrasi dan akal sehat. Memang di dalam kebiasaan kita menerangkan demokrasi, kita katakan demokrasi adalah pemerintahan rakyat dari dan oleh rakyat. Tapi pertanyaannya, rakyat yang mana? Tentu semua rakyat. Tetapi yang normatif itu kemudian dibatasi oleh yang deskriptif, yang normatif, yang preskriptif, yaitu semua rakyat dibatasi oleh yang deskriptif. Apa yang das sollen dibatasi oleh das sein, the as it should be dibatasi oleh as it was. Jadi keinginan bahwa demokrasi dipimpin dari dan oleh rakyat dibatasi oleh prinsip yang disebut pemilu. Nah, pemilu itu dengan sendirinya sudah membatasi tidak semua rakyat, tetapi hanya mereka yang lolos parliamentary threshold. Dan itu kejadian cuma ada di Indonesia. Yang boleh jadi presiden adalah yang memenuhi 20% kursi di parlemen atau 20% kursi di popular vote-nya di rakyat. Pada waktu ide itu dikemukakan setahun yang lalu, saya bawa kasus itu ke Mahkamah Konstitusi karena saya anggap itu tidak logis, tidak masuk akal sehat. Karena presiden threshold-nya, ambang batasnya adalah 50+1 langsung, karena sistem kita sistem langsung. Kalau lewat threshold parlementer, presiden ditentukan oleh kursi parlemen, itu ada dalam sistem parlementarian. Jadi dari awal pemilu ini udah curang, karena tidak semua rakyat akhirnya boleh mengajukan diri untuk jadi capres. Dia dibatasi oleh kuota threshold 20% itu. Tapi oke, itu udah terjadi. Sekarang saya balik pada konsepnya. Di zaman Yunani, di tempat di mana demokrasi pertama kali diaktifkan, anggota parlemen itu tidak dipilih, tetapi diundi aja. Jadi siapa yang kena undian, dia pergi kita utus ke DPR. Kenapa diundi? Karena ada prinsip bahwa setiap orang punya kemampuan yang sama untuk mewakili orang lain di parlemen. Itu etika demokrasi. Jadi setiap orang dianggap sama dan punya kemampuan yang setara untuk mewakili tetangganya ke parlemen. Jadi kalau teruji, terpilih, siapa yang menjadi anggota DPR? Silahkan ambil. 12 diambil dari kita yang ada di sini. Maka kita anggap yang terpilih itu, terundi itu, pasti dia punya pikiran yang sama dengan kita. Jadi demokrasi dimulai dengan prinsip kesetaraan pengetahuan dan kesetaraan kemampuan berbuat adil. Dan istilah politik memang datang dari prinsip keadilan. Karena itu politik dulu dianggap sebagai the highest of all sciences. Ilmu yang tertinggi di antara ilmu-ilmu adalah ilmu politik. Karena ilmu itu harus membagi keadilan, mendistribusikan keadilan. Dan keadilan itu rumit. Karena itu pemimpin politik harus punya kecerdasan akal dan kecerdasan etis untuk mendistribusikan keadilan. Kalau bikin gedung semacam ini gampang sekali. Cuman perlu dua ilmu tentang fondasi dan ilmu tentang metal fatigue, kelelahan metal. Fondasinya cukup, metalnya cepat capek, rubuh. Dan siapapun bisa lakukan pembangunan fisik hanya dengan rumus yang sama, tapi membagikan keadilan itu rumit. Jadi ilmu politik lebih rumit dari ilmu teknik, karena ilmu teknik ada rumus dasarnya, sementara politik tidak ada rumus dasarnya. Itu sebabnya kalau dipromosikan berhasil membangun infrastruktur,
itu pekerjaan tukang. Soal gampang, kalau ada uang ada semen selesai. Tetapi persoalan bangsa adalah cerdaskan kehidupan intelektual. Jadi perbanyak baca buku. Koleksi buku harus lebih banyak dari koleksi komik. Karena memang itu pesan dan konstitusi adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Artinya ajak rakyat berdialektika, ajak rakyat berpikir metodologis. Itu namanya pemimpin. Bukan menakut-nakuti rakyat. Siapa yang nanti menghina saya lagi, wah sekarang saya lawan. Kalau bikin survei yang nyinyir pada presiden itu kebanyakan mahasiswa. Karena kemampuan membuat nyinyir itu perlu otak. Kalau rakyat bawah nggak mungkin nyinyir, karena dia bisa disogok dengan nasi bungkus. Jadi presiden kemarin akan melawan mahasiswa. Pertanyaannya, mampu nggak? Melawan dalam arti berargumentasi. Kan demokrasi adalah force of the better argument. Berdemokrasi artinya ajukan argumen yang paling kuat. Demokrasi bukan adu massa. Demokrasi adalah adu akal. Demokrasi adalah a government of reason through the government by the people. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu pentingnya akal di dalam demokrasi. Jadi kita lihat bahwa keadaan kita hari ini memburuk karena pemimpin kita kekurangan akal. Orang yang kekurangan akal bisa marah-marah. Karena itu mungkin kita lihat langsung lihat kontra. Siapa yang lebih yang marah-marah atau yang joget-joget? Jadi sekali lagi saudara-saudara, bangsa ini didirikan oleh kumpulan akal pikiran yang cerdas. Pendiri bangsa kita adalah mereka yang berpikir, yang suka bertengkar dengan referensi, dengan konsep yang tegas. Mereka bukan akademisi atau lulusan perguruan tinggi. Kebanyakan pendiri bangsa kita adalah otodidak, saling pinjam-pinjaman buku, belajar diam-diam dari buku. Pada waktu buku sedikit sekali, belum ada Kindle atau Google Books atau e-books. Tetapi ada suasana bercakap-cakap, suasana bertengkar secara argumentatif. Karena itu konstitusi kita terbit setelah pertengkaran berbulan-bulan dengan konsep. Jadi saya balik pada soal kita hari ini. Mengapa kita kekurangan ide untuk menghasilkan pemerintahan yang berutuh? Karena pembicaraan demokratis dihalangi oleh pelaksana kekuasaan. Saya dulu mau usulkan lagi supaya debat presiden itu diajukan di atas panggung universitas. Karena cuma universitas, cuma akademisi, kampus yang punya metodologi untuk menapis, skrutinisasi ide dari pejabat publik. Supaya terjadi argumentasi di Amerika, semua presiden yang merasa bermutu akan deklarasi pertama di kampus. Karena dia percaya bahwa kepemimpinan dia akan diuji oleh metode. Sebetulnya siapapun presiden Amerika, dia akan cari kampus untuk mengucapkan janji kampanye dan berdebat dengan orang kampus. Kalau kita sekarang, saya masuk kampus justru dihalangi oleh yang non kampus. Padahal saya diundang oleh kampus, yang kali saya adalah ormas-ormas ajaib. Ada orang yang justru diusir dari dalam kampus. Lagi bicara diusir. Ngabalin. Iya. Mungkin karena kekurangan akal dia enggak. Jadi mereka yang punya akal berani untuk bicara di kampus. Itu sebabnya saya mendorong kontestan pilpres kampanye di kampus supaya diuji secara sistematis.
Itu dasarnya. Karena kampus adalah tempat menghasilkan masa depan, tempat menghasilkan pikiran baru ke depan. Tetapi tentu aja ada yang takut untuk tampil di kampus, bukan sekedar karena kosakatanya terbatas, tapi karena pengetahuannya terbatas. Dan kita nggak ingin pemerintah kita atau pemimpin kita dipermalukan di tingkat internasional hanya karena tidak mampu untuk mengucapkan konsep yang sederhana. Kita sekarang kehilangan pamor di dunia internasional karena presiden kita gagal dan gugup bertengkar di forum internasional. Nggak ada. Selama 4 tahun nggak ada berita presiden pidato di forum PBB, di forum OKI, forum macam-macam. Karena itu memerlukan tanya jawab. Jadi orang yang takut tanya jawab, ya udah, silakan tinggal di gorong-gorong. Padahal kehidupan publik itu adalah kehidupan tanya jawab, bukan satu arah. Jadi saudara-saudara, kita ingin kembalikan kampus sebagai pusat pengolahan argumen. Politik harus dituntun oleh force of the better argument. Gimana mau mulai? Kalau Anda ingin agar supaya ada perdebatan di kampus, mulailah dengan pedagogi menggeleng. Sering kali saya ajarkan. Katakan pada dosen, Pak dosen, Anda salah menerangkan. Berani nggak? Kalau nggak berani, nanti kita akan tenggelamkan bangsa ini sebagai bangsa penghafal nama-nama ikan. Dosen fisika yang 8 jam terakhir tidak membaca jurnal sains misalnya, pengetahuannya tertinggal 10 tahun. Karena ilmu pengetahuan bertumbuh setiap 8 jam. Anda bayangkan misalnya dosen Anda, profesor fisika lagi menerangkan di papan tulis, terus Anda masuk terlambat. Anda lirik ke dia, loh, yang diterangkan profesor itu sebetulnya salah. Karena tadi malam si mahasiswa begadang nongkrong di Alfamart pesen kopi karena habis cekcok sama pacarnya, dia frustrasi, dia cari wifi gratis karena dia kesel, dia buka-buka wifi itu, dia ketemu artikel baru yang baru terbit 2 jam sebelumnya tentang teori mutakhir ilmu fisika misalnya. The theory of everything dibantah oleh keterangan itu. Jadi dia masih hafal, dia tahu keterangan Stephen Hawking tentang Big Bang udah diubah perspektifnya oleh murid-muridnya. Si mahasiswa tahu tadi malam. Kan itu waktu dia masuk kampus, dia kaget bahwa si profesor masih menerangkan Stephen Hawking versi theory of everything. Sekarang bayangkan, seharusnya si mahasiswa angkat tangan, Pak dosen itu keliru. Tapi Pak dosen pasti akan ngomong gini, kamu udah terlambat, protes lagi. Jadi si dosen bereaksi terhadap keterlambatan dia, bukan pada pertanyaan kritis mahasiswa. Pertanyaannya, memang kalau nggak terlambat, pinter. Nah semua yang masuk lebih dulu tuh nggak ngerti bahwa tadi malam ilmu itu udah berubah. Kebetulan dia berantem sama pacarnya sehingga dia frustrasi, dia nongkrong, dia buka Google, dia temukan ilmu baru. Jadi mana yang lebih penting? Protes si mahasiswa yang terlambat atau protes artinya menggeleng, atau angguk-angguk dari mahasiswa yang dari 2 jam mendengarkan profesor itu bercerita tentang teori yang tidak ketinggalan zaman. Itu namanya pedagogi, yaitu mengajukan dalil agar supaya terjadi perubahan paradigma. Nah kalau si dosennya waras atau demokratis, dia kan bilang oke, walaupun Anda udah terlambat, tapi mungkin Anda punya teori baru yang Anda baca sehingga Anda terlambat datang ke kuliah saya. Silakan pakai panggung saya, terangkan apa kuliah baru Anda. Mahasiswa itu naik ke atas panggung dan dia terangkan secara pasti
tentang reason history of theory of everything. Nah, profesor yang pedagogis dia akan tepuk pundak mahasiswa itu. Terima kasih, kamu benar. Saya tadi malam membaca teori 2 minggu lalu dan ternyata jurnal itu terlambat saya terima di email. Si profesor juga berlangganan jurnal yang sama, cuma terlambat terima karena dia nggak punya kuota, karena dia ANS. Jadi terjadi percakapan, itu yang saya inginkan, terjadi percakapan. Kalau saya dosennya diprotes begitu, saya bilang oke, kamu pintar, kasih saya kasih kamu A minus. A untuk pengetahuan, minus untuk kelakuan. Saya kasih minus pada kelakuannya, bukan pada pengetahuannya. Kelakuannya telah masuk. Tapi itu nggak berurusan, karena saya hanya menganggap dia berpengetahuan. Itu yang namanya kritik di dalam ilmu pengetahuan. Hal yang sama juga berlaku dalam kebijakan publik, yaitu memberi kritik. Apalagi banyak statistik yang dipalsukan oleh kekuasaan. Jadi tradisi kritik itu ada tradisi universitas yang dipakai untuk mengevaluasi public policy, supaya kita nggak terpesona dengan grafik. Kalau misalnya ada grafik, pemerintah pamerkan Jawa kelebihan listrik, itu prestasi pemerintah. Coba kita periksa, benar nggak kelebihan listrik? Memang kelebihan listrik, kelebihan pasokan. Tapi saya mulai berpikir, nggak ada gunting pita power plant, nggak ada penambahan pabrik energi, kenapa tiba-tiba ada kelebihan listrik? Kan paradoks kan? Maka kita mesti periksa, mengapa pemerintah klaim ada kelebihan pasokan listrik, tapi tidak ada investasi baru di bidang energi listrik? Berarti ada soal ini. Itu sama dengan ada mahasiswa di Lampung, ada tempat kos, rumah kos, ada 10 kamar di situ. Ibu kosnya bilang begini, silakan kos di tempat kami, karena sekarang kami kelebihan listrik. Mengapa kelebihan listrik? Karena dari 10 kamar, 9 kamar itu udah kosong, mahasiswanya nggak bisa bayar kamar, kayak keluar dari situ. Karena itu listriknya nggak dipakai, maka kelebihan listrik namanya. Itu sama dengan keadaan industri di Jawa. Kalau pemerintah bilang kami kelebihan listrik, memang karena pengguna listrik utama, industri-industri besar udah tutup, mengalami deindustrialisasi. Ada yang pindah ke Cina, ada yang bawa ke Bangladesh. Jadi justru karena listriknya nggak dipakai, maka kelebihan pasokan lah. Kan mesti itu berita buruk kan? Bahwa industri berhenti karena takut pada perubahan politik, karena tidak ada jaminan bahwa kebijakan akan sustainable. Itu namanya berpikir akal sehat, bukan sekedar menerima statistik. Nah, saudara, ini soal millennials. Millennials artinya orang yang akan bertengkar di masa depan dengan kekuatan argumen. Bertengkar dengan siapa? Anda nggak akan bertengkar dengan lawan debat Anda di Universitas Indonesia. Lawan debat intelektual mahasiswa Lampung adalah mahasiswa Harvard, mahasiswa MIT. Kenapa begitu? Karena pengetahuan didistribusikan melalui jaringan internet gratis pada semua orang. Jadi di situ Anda ditantang, mampu nggak berdebat di tingkat global? Kenapa mesti global? Karena ilmu pengetahuan sekarang beroperasi 24 jam di tingkat global, gratis, YouTube, segala macam. Dan mulai terjadi perubahan paradigma di universitas-universitas besar di Amerika misalnya. Kalau kamu datang misalnya ke negara bagian California, Los Angeles, beberapa kota di pantai timur. Kalau kamu mahasiswa Lampung datang ke California misalnya, kamu akan dijemput oleh rektor. Rektor bawa ke asrama. Dia akan bilang, Tias, ini kamar kamu, silahkan istirahat. Ini rektor yang bawa. Besok pagi datang ke kantor saya,
bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Bawa sendiri kurikulum, artinya dia mesti tulis sendiri kurikulumnya. Kita di Indonesia masih tergantung pada kurikulum resmi pemerintah yang kadang-kadang nggak ada isinya dan nggak ada gunanya. Jadi orang dibiasakan bertanggung jawab. Si Tias misalnya mau belajar di situ, saya cuma mau belajar 3 tahun, silakan. Berapa mata kuliah mau ambil? 4. Oke. Selebihnya belajar sendiri di internet. Jadi Tias datang ke rektor ini yang saya mau pelajari. 1 tentang teori hukum, 1 teori fisika, 1 teori kesenian, 1 teori lingkungan. Dia mau belajar 4 aja. Maka rektor akan siapkan pengasuh buat dia. Jadi dia dibiasakan untuk memilih sendiri masa depan. Millennials dibiasakan memilih sendiri masa depan. Mungkin dalam beberapa semester ke depan harusnya ada percobaan sejenis di Indonesia. Jadi yang saya mau katakan adalah ada perubahan paradigma pedagogi di seluruh dunia. Dan Anda mungkin 1 dekade ke depan akan kuliah bersama robot. Karena robotics adalah masa depan ilmu pengetahuan. Hari-hari ini separuh dari petugas di beberapa hotel di Tokyo misalnya itu robot. Jadi jangan kaget kalau separuh dari milenials nanti akan ikut kuliah bersama-sama robot. Hal yang mungkin masih kita anggap fiksi, tapi itu potensi terjadi karena pertumbuhan robotics. Karena itu misalnya Anda akan kaget bahwa Anda akan diminta oleh robot untuk menerangkan apa itu keadilan. Sementara Anda minta robot menerangkan apa itu topologi misalnya. Apa itu algoritma. Sebetulnya itu bukan masa depan yang terlalu jauh. Setiap hari kita sudah hidup dengan robot, yaitu handphone kita. Smartphone itu adalah robot yang ini. Dan kita hidup berbagi psikologi dengan handphone itu. Contohnya, kalau saudara ketinggalan handphone, buru-buru mau ke tempat ini ketinggalan handphone, maka hidup saudara gelisah sepanjang hari karena nggak bawa handphone. Padahal handphone itu barang mati. Kenapa saudara gelisah terhadap barang mati? Ketinggalan handphone itu menimbulkan rasa cemas sepanjang hari. Anda mungkin takut, waduh, jangan-jangan pacar gue mampir di rumah kos, dia lihat kok ada WA lain di handphone saudara, cemas. Atau kalau suaminya ketinggalan handphone, dia akan ragu-ragu, jangan-jangan istrinya buka, bahwa dia berhutang kemana-mana tuh. Jadi ketinggalan teknologi menimbulkan kecemasan psikologi pada manusia. Tapi sebaliknya juga begitu, si handphone juga cemas. Karena si handphone tidak lagi memperoleh kebiasaan, terutama emak-emak pagi-pagi yang pencet tombol WA untuk saling bertukar harga telur atau harga daging. Jadi si handphone kaget, kenapa pagi ini emak-emak gue itu tidak menjat tombol handphone. Kenapa begitu? Karena si handphone sendiri punya sistem ingatan, namanya algoritma. Setiap kali kita pencet handphone menyimpan kebiasaan kita. Jadi dia menjadi bagian dari habit kita. Handphone tahu setiap kali ada tulis Nachiro, yang muncul adalah wajah seseorang. Jadi, karena semua orang ingin memencet Nachiro, otak udang. Loh, kok wajahnya sama? Ini kesalahan Anda. Itu bukan kesalahan Anda. Itu yang disebut sebagai ingatan teknologis, karena si handphone menyimpan memori itu. 1000 orang setiap hari posting hal yang sama, lama-lama si handphone belajar. Oh, Nachiro mukanya begini, otak udang wajahnya begini, sama. Nah, yang beginian yang kemudian
mau diusut dengan undang-undang anti terorisme. Coba dipikir. Sekarang pemerintah panik, mau nyinyir, fitnah, berlangsung di mana-mana. Itu yang bikin itu bukan manusia, itu sistem ingatan teknologi yang bikin itu. Dengan menerapkan undang-undang anti terorisme yang sekarang lagi dipersoalkan, karena dia nggak ngerti bahwa millennials itu separuh dari aktivitas subversi, aktivitas pembangkangan terjadi di dalam wilayah teknologi. Saya nggak sengaja kan, itu kamu menjadi otak udah kok munculnya wajah Najiro. Saya nggak sengaja, saya nggak maksudkan, tapi WA grup saya itu kebiasaan memunculkan itu, maka habitual terjadi itu soalnya. Tadi saya terangkan tadi, satu waktu nanti millennials akan bertemu dengan robot sebagai teman kuliah dia. Robot itu minta diajari dimensi keadilan, karena robot tidak mampu untuk mendistribusikan keadilan. Sebaliknya manusia minta dibantu oleh robot untuk mempercepat processing kalkulasi matematisnya. Jadi terjadilah simbiosis baru, makhluk baru yang biasa dalam ilmu pengetahuan disebut Sybion, ZYBIONT, tulisnya Sybion. Itu makhluk gabungan antara cybernetic, ilmu tentang informasi, cybernetic, biologi, dimensi ketubuhan manusia, ontologi artinya keadaan baru. Jadi gabungan itu yang akan ada di masa depan. Demokrasi juga akan masuk pada tahapan itu. Beberapa bulan yang lalu di Inggris, seorang robot diundang oleh parlemen Inggris. Robotnya datang ke depan, dipersilakan duduk. Lalu anggota parlemen bertanya pada robot, "Hai robot, bagaimana pendapat Anda tentang nasib kami manusia 10 tahun ke depan?" Anggota parlemennya cemas, karena dia tahu robot akan menguasai kehidupan industri, kehidupan sosial, kehidupan romantis bahkan. Dia bertanya pada si robot. Robotnya bilang begini, "Kami justru yang khawatir akan punah kalau kami tidak mampu mengadopsi dimensi etis dan estetis dari manusia." Robot tahu dia akan punah kalau dia tidak mampu merasakan penderitaan injustice pada manusia. Karena ketidakadilan hanya bisa dibaca melalui tatapan mata antar orang, bukan pada statistik yang dipamerkan oleh pemerintah. Saya tahu penderitaan mak-mak melalui matanya yang cemas pagi hari untuk memutuskan makan apa hari ini agar supaya besok ada sisa uang belanja untuk anaknya yang masih sekolah di taman kanak-kanak. Malam-malam dia diskusi dengan suaminya karena anaknya nuntut agar supaya ada liburan 2 bulan lagi. Suaminya hanya ASN, dia bilang gaji nggak pernah naik, baru ada janji presiden menjelang hari pencoblosan. Bandingkan di awal pemerintahan Gus Dur, 1 minggu setelah Gus Dur berkuasa, gaji ASN itu naik 250%. Selama SBY pemerintah 10 tahun, gaji pegawai negeri itu naik rata-rata 15-20% per tahun. Megawati nggak pernah naikin gaji ASN. Jokowi baru berjanji justru di ujung pemilu. Dan itu membuat keluarga susah membuat perencanaan. Jadi ada akibat. Kenapa misalnya? Sekarang si ASN dilarang bicara politik. Tadi malam si ASN pegawai negeri ini diskusi dengan istrinya. Bagaimana menabung atau meminjam supaya anaknya bisa ikut liburan? Membuat dia malu tuh. Sekolahnya mau liburan, anaknya enggak. Pembicaraan di meja makan keluarga adalah pembicaraan politik karena menyangkut kebijakan negara yang gagal menyediakan basis pertumbuhan anak melalui subsidi misalnya. Jadi Anda lihat PASN dilarang bicara politik, padahal problem real keluarga didasarkan oleh kesalahan kebijakan politik. Itu namanya analisis akademis.
Jadi setiap hari kita masuk di dalam kehidupan politik. Yang terjadi justru hari-hari ini adalah paradoks. Tahun politik, orang dilarang bicara politik. Ajaib hari ini. Mestinya dibuka pembicaraan seluas mungkin, karena kita mau uji kebijakan yang disodorkan dan mengevaluasi kebijakan yang pernah dilakukan. Prinsip demokrasi adalah semua boleh diucapkan kecuali yang dilarang. Sekarang tahun politik berubah prinsipnya. Semua tidak boleh kecuali minta izin. Akibat dari peraturan itu terjadilah pembangkangan diam-diam. Setiap kali saya di bandara, di tengah jalan, jembatan penerbangan, ditahan oleh ASN, pegawai negeri. Pak Rocky, bentar foto, boleh. Tapi kalau foto, saya mau ikut gaya Pak Rocky, apa? Tangannya mau saya masukin di kantong. Oke, saya bilang. Begitu selesai foto, dia bilang, kami ASN, jadi tangan kami masuk kantong. Kalau kami keluarin, begini. Akhirnya, bangsa kita diajarkan untuk tidak jujur. Karena diawasi. ASN itu hanya disebut ASN selama dia bekerja 8 jam di birokrasi. Aparat sipil negara adalah status administrasi. Tentu saja selama 8 jam dia tidak boleh bicara politik karena dia melayani publik sebagai public servant. Itu 8 jam. Dan 8 jam itu adalah aturan internasional. Setiap orang hanya boleh bekerja 8 jam. Jadi ASN menjadi ASN selama 8 jam. Setelah itu dia jadi warga negara biasa, politis boleh, disiplin pada pemerintah boleh. Apa yang salah di situ? Masa ASN harus bekerja 24 jam? Habis energinya. Bayangkan dokter dipaksa bekerja 24 jam. Berapa pasien yang meninggal setiap kelebihan 20 menit? Dan dokter adalah bagian dari ASN yang paling menderita. Karena setiap dokter pegawai negeri sipil, dia hanya dibayar Rp9.000 per pasien. Nah, habis konferensi dengan beberapa dokter, 1.000 dokter di Surabaya. Semua mengeluh bahwa sebagian besar dokter sekarang nggak bisa lagi meneruskan S2-nya karena nggak punya uang untuk bayar uang kuliah. Karena waktu mereka mendaftar sebagai mahasiswa S2, ada yang jurusan anestesi misalnya, S2 bidang anestesi, pembiusan. Akhirnya dia berhenti karena dia nggak bisa punya uang lagi untuk bayar. Karena dia cuma dibayar Rp9.000 per visita, per kunjungan pasien. Karena pemerintah berutang. Sehingga banyak rumah sakit yang tidak punya cash flow. Jadi Anda bayangkan, waktu si dokter itu merencanakan masa depannya, dia lakukan itu karena janji presiden bahwa ekonomi akan tumbuh 7%. Maka itu dia berani untuk mendaftar jadi spesialis. Begitu ekonomi drop, harapan dia untuk menjadi ahli anestesi terpaksa harus ditinggalkan. Akibatnya berapa banyak pasien yang harus menderita karena nggak ada anestesi, dibelel tanpa dibius. Kalau mandi nggak apa-apa, atau orang mabok ya nggak perlu dibius karena dia sendiri udah mabok. Jadi itu konsekuensi dari kebijakan. Bukan sekedar itu, dokter yang pendapatannya merosot karena kebijakan pemerintah di bidang penggajian dokter itu buruk. Kalau tadinya dia setiap hari misalnya, dulu 200.000, 100.000, 4-5 pasien dapat. Sekarang dia bisa buat pulang cuma Rp160.000 per hari. Cuma 30% dari penghasilannya biasa. Dia nggak bisa lagi kasih tips pada perawatnya. Akibatnya perawatnya nggak bisa kasih uang jajan bagi anaknya yang lagi PAUD. Jadi rantai yang tidak adil itu dari hulu sampai hilir
terjadi karena ketololan kedunguan pemerintah dalam memproses kebijakan publik. Dan itu yang kita kritik. Kita nggak kritik orangnya, kita kritik kebijakannya. Itu sering katakan kebijakannya dungu. Orang marah, ya bilang kebijakan Anda dungu, hasil dari nalar yang tidak tertib. Dan kenapa orang yang marah kan kepalanya yang mestinya perbaiki kan? Jadi kita dibuat tidak berdaya karena seolah-olah kita tidak sopan mengatakan dungu. Maksud apa? Kalau kebijakannya bertentangan dengan janji baik, bagus, kita disebut dungu kan? Jadi kata dungu itu seolah-olah menjadi kata yang dimusuhi oleh pemiliknya sendiri. Nah, saya tidak ingin agar supaya kita bisa menghasilkan milenial yang bermutu nanti. Kita ingin mulai hari ini ada kurikulum kritis di antara kita supaya kita bisa nanti merawat bangsa ini dengan akal sehat dan memastikan bahwa pemerintah baru nanti juga nggak akan jatuh pada kekacauan akal yang sama. Itu kritik saya. Karena itu kalau orang bilang saya sedang menggelar karpet merah buat Prabowo, enggak. Prabowo bisa bawa karpetnya sendiri ke istana. Bisa merah, biru, suka-suka dia. Tergantung mama mau apa. Karpetnya warna biru atau warna merah. Saya tidak sedang menggelar karpet buat Prabowo. Saya sedang menggulung karpet Jokowi yang udah apa. Itu soalnya. Jadi teman-teman di sini, saya ingin agar supaya kita menghidupkan lagi tradisi kritis di kampus, termasuk mengkritik kebijakan. Karena oposisi artinya memungkinkan terjadinya perselangan pendapat agar supaya ada kualitas baru dihasilkan besok hari. Saya kira itu poinnya, dan mudah-mudahan mungkin masih ada tanya jawab sedikit karena saya masih siap-siap di bandara. Tapi saya senang ada di sini. Beda dengan di ILC tempat saya libur. Oh, ini ILC yang benar. ILC ini Lampung coy. Baik, rekan-rekan semua, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rocky Gerung terkait bagaimana menata demokrasi dengan akal sehat. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah segala simbol adalah simbol akal sehat, bukan simbol yang lain. Sepakat, kita sepakat bahwa semuanya ada simbol dari akal sehat. Dan kawan semua, mungkin karena waktu yang sangat sempit sehingga kita harus menghilangkan sesi dari diskusi, tapi tidak masalah. Bagaimana panitia? Satu pertanyaan atau dua? Dua. Oke, dua pertanyaan ya. Baik, langsung saja saya akan tunjuk pada saudara yang silakan, ya satu. Kemudian yang perempuan silakan. Ini kacamata. Silakan maju ke depan. Boleh maju ke depan. 2017 untuk Lampung. Saya bertanya kepada Pak Rocky Gerung, Indonesia ini menggunakan sistem demokrasi. Namun mengapa seiring perkembangannya semakin ke sini, justru demokrasi Indonesia ini melahirkan para pemimpin-pemimpin yang korupsi. Nah, pertanyaan saya, salah siapakah yang ini gitu? Dan bagaimana generasi milenial yang sekarang ini bisa ikut membantu untuk kedepannya demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik yang tidak korupsi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di provinsi kami Lampung. Alhamdulillah saya pribadi bahagia bisa berdatang langsung dengan Bapak karena menurut saya Bapak ini sosok yang sangat inspiratif untuk saya. Oke, Iya, dia caper saya baper. langsung saja Pak, kami ini sekarang kita telah memasuki revolusi industri 4.0 yang dimana kita dapat dengan mudah mengakses berita ataupun hal apapun itu, baik jurnal ataupun apapun itu. Tapi di sini pertanyaan saya adalah bagaimana kita sebagai kaum milenial bisa memiliki analytical, logical, dan critical thinking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada dua penanya. Langsung saja, Pak. Oke, bias. Mestinya pertanyaan itu diajukan pada siapa yang punya ide 4.0. Presiden. Supaya kamu tanyakan pada dia, mampu nggak saudara mengaktifkan akal sehat supaya bisa bertemu dengan 4.0. Nah, kita memang seringkali digoda oleh harapan. Ya betul, 4.0 itu benar, bagus, karena orang semua berkompetisi untuk menghasilkan 4.0. Tapi itu mengandalkan otak penggagasnya itu di atas 4.0 supaya dia bisa tarik 4.0. Kalau otaknya 0,4, saya kasih ilustrasi ya. Untuk menghasilkan 4.0, milenial hari ini harus bebas dari rasa cemas terhadap masa depan. Dalam riset dunia, milenial Indonesia adalah yang paling menganggur hari ini. Pengangguran tertinggi justru di tingkat milenial. 15 tahun sampai 27 tahun. Bahkan bukan cuma itu, ada lapisan di atasnya yang jadi penganggur terstruktur. Seminggu lalu saya naik Gojek. Gojeknya bilang, wah, ketemu Pak Rocky. Iya, apa kabar? Kita sama-sama UI. Wah. Iya. Dia lulusan Fakultas Ekonomi UI 2013. 7 bulan lalu berhenti dari perusahaan karena bangkrut. Maka dia milih jadi Gojek. Jadi Gojek itu bukan lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah, tapi jalan keluar dari ketiadaan lapangan kerja. Kan mestinya lulusan FEUI, dia jadi CEO di perusahaan apa, tapi dia jadi Gojek. Dan dia jadi Gojek artinya dia menyingkirkan orang lain untuk jadi pengemudi Gojek. Kan pengemudi Gojek itu haknya anak SMA misalnya yang belum kerja, atau SMP yang belum kerja, lagi nunggu kartu prakerja. Kacaunya. Jadi kita bicara 4.0, tapi milenial hari ini adalah penunggu kartu prakerja. Begitu dapat kartu prakerja, ya udah, tenang aja dia, nggak punya lagi inovasi, karena merasa udah nganggur pun dijamin. Padahal 4.0 itu adalah battlefield di bidang kemampuan berpikir. 4.0. Sekarang kita uji kemampuan berpikir generasi hari ini 10 tahun ke depan mampu nggak berkompetisi dengan kemampuan berpikir setara di Thailand atau Vietnam. Saya paparkan faktanya. Yang akan mengisi infrastruktur 4.0 nanti adalah generasi yang hari ini kekurangan gizi. Ada 7 juta anak balita hari ini yang nanti 10 tahun ke depan akan jadi millennials mengalami nutritional stunting, kekurangan gizi. Anak yang kekurangan gizi, otaknya menyempit 20-25%. Jadi dia pasti jadi bodoh. Karena hak dia untuk memperoleh nutrisi tidak disediakan oleh anggaran negara. Karena anggaran negara dipakai untuk beli aspal, semen. Infrastruktur akal diabaikan, infrastruktur fisik diagung-agungkan. Mana ada negara di dunia yang presidennya dicatat sebagai
sebagai berhasil hanya karena numpuk semen dan aspal. Itu kerjaan orang biasa. Dan efeknya juga buruk. Dan jadi bagian tadi korupsi. Anda bayangkan elevating rute, jalan tol yang di atas, yang apa namanya, melayang, jalan layang. Mungkin itu nggak masuk akal karena misalnya Palembang, ngapain ada jalan layang? Tanahnya nggak ada masalah kalau dibikin jalan, dibikin layang. Yang sekarang kemudian jadi saluran air aja kan? Karena nggak ada orang naik di situ, orang nggak perlu. Tapi lebih dari itu, jalan layang yang seharusnya hanya cukup 5 meter, dibikin 7 meter, tambah 2 meter ke atas. Buat apa? Buat nyuri semen. Karena semakin tinggi jalan layang, semakin banyak semen dipakai di situ. Dan setiap sak semen ada upeti diberi pada kekuasaan. Itu soalnya. Jadi seluruh pameran infrastruktur basisnya adalah penipuan. Infrastruktur jalan Pantura di Jawa itu sepanjang Semarang sampai Pemalang nggak ada yang dibayar tanah rakyat itu. Bahkan jalan tol itu memisahkan dua masyarakat. Yang tadinya satu kampung, tengah-tengahnya dibikin jalan tol. Akibatnya udah banyak anak muda yang pacaran putus karena jalan tol, nggak bisa nyewa lagi. Bisa juga pakai WA. Tapi lama-lama pulsanya habis, kita ikut putus. Jadi ada banyak konsekuensi sosial ekonomi, sosial kebudayaan yang tidak dihitung waktu infrastruktur dibangun. Jadi apa yang mau dibanggakan? Sama seperti dulu Amerika membanggakan jalan tol di mana-mana di Amerika. Setelah perang dunia kedua dibikin. Sampai ada Road 66, jadi nama lagu. Sekarang banyak jalan tol di Amerika itu yang nggak ada lagi yang lewat, kan orang yang pakai pesawat aja. Beberapa desa yang dilalui jalan tol dari timur ke barat Amerika itu tutup, kota-kota kecil tutup, pom bensinnya tutup, rumah kopinya tutup. Ada kota yang tadinya penduduknya 20.000, akhirnya tinggal 200 orang karena nggak ada yang mampir. Jalan tol semua, akibatnya tutup kota itu. Wali kotanya jual akhirnya kota itu. Itu nggak membanggakan. Yang membanggakan adalah infrastruktur akal. Milenials butuh infrastruktur akal. Akal hanya disebut akal kalau cukup nutrisi untuk mengolah fisiologi dari otak, nutrisi buat otak, dan kritisisme akademis untuk membangkitkan kemampuan